Membuat tema Popoji CMS Step 2. Rancangan tema. Pada setiap page yang akan dibuat, kita akan mengambil panduan skripnya dari tema Jingxi yang sudah ada. Page yang akan dibuat antara lain Home, About Us, Detail artikel, Kategori, Artikel, Pencarian artikel, dan Kontak. Selanjutnya kita harus mendownload terlebih dahulu panduan pembuatan tema yang ada di dokumentasi Popoji CMS. Download blank template yang ada di dokumentasi popojicms.org/tem.html. Setelah di-download, kita akan memilih file-file apa aja yang akan diambil dan dimasukkan ke tema yang akan kita buat. Oke, kita buka testing web dan tema yang sedang kita kerjakan. Kemudian kita akan mengambil panduan temanya yang sudah di-download tadi. Antara lain kategori PHP, kontak PHP, detail post PHP, footer PHP, header PHP, home PHP, page PHP, dan terakhir search result PHP. Kemudian tutup semua jendela yang tidak dipakai. Pada langkah pertama ini kita akan membuat file dasar atau halaman awal dari sebuah tema. Yang akan kita buat di sini yaitu pertamanya header PHP, footer PHP, dan home PHP. Kita buka tema asli Serendipity, kemudian kita buka indeks HTML-nya. Setelah itu kita buka header PHP. Oke. Kemudian di header PHP ini kita akan mengambil panduan dari tema Jingxi yang sudah ada. Bagian tema header PHP yang ada di tema Jingxi yang sudah ada ini, kita copy sampai kata body terakhirnya. Kemudian dimasukkan ke header PHP yang baru. Tugas kita di sini adalah setelah mengkopinya tinggal mencocokkan file CSS dan file JavaScript-nya sesuai dengan yang ada di tema Serendipity. Oke, jadi tinggal di-copy saja untuk CSS dan di-copy untuk JS. Kemudian untuk bagian headernya kita mengkopinya sampai penutup terakhir header. Kemudian di-copy semuanya ke dalam header PHP yang baru. Ingat, kita harus memasukkan PO content/echo folder untuk menandai setiap folder yang berada dalam tema Popoji CMS.
Ya, hasil akhirnya adalah seperti ini. Style CSS sudah dipindahkan. Kemudian file JavaScript-nya juga sudah dipindahkan. Kemudian untuk bagian header sudah dipindahkan juga. Oke. Kalau sudah jadi seperti ini, kita lanjut untuk membuat bagian footer. Jangan lupa untuk di-save. Kita buka folder Cingsi, kemudian kita buka footer PHP. Kita copy dari indeks HTML-nya tema Serendipity ini, dari akhiran HTML sampai kata pembuka footer. Kemudian kita masukkan ke footer PHP yang baru. Kemudian di sini saya menyeleksi hanya menggunakan sebagian dari isi footer yang ada. Jadi hanya copyright 2013 Serendipity Popoji CMS. Oke. Bagian footer sudah jadi. Kemudian kita akan membuat file home PHP. File home PHP di sini adalah file untuk menampilkan bagian dari home atau beranda dari suatu website. Oke. Di panduan silakan di-delete. Kalau tema kita tidak ada sidebar, silakan di-delete untuk panduan sidebar-nya. Dari tema Serendipity ini, yang harus kita copy adalah bagian sesudah header tadi. Jadi ada tag artikelnya. Yang akan dipakai di sini adalah bagian yang ada tag artikel. Oke, kita copy. Kemudian kita masukkan ke home PHP. Kemudian kita edit dan kita masukkan pemanggilan database dengan panduan melihat pada tema Cingsi yang sudah ada. Oke, untuk bagian menu, di header itu menggunakan kelasnya Popoji menu. Cara membuatnya sangat mudah, tinggal memasukkan saja. Kita harus memperhatikan, di bagian UL menu ada ID Tini. Dan di Popoji CMS menu, itu ada controller yang mengatur, tinggal memasukkan ID Tini saja. Kemudian akan terbaca bagian dari tema yang telah didesain. Kemudian kita akan lihat hasilnya. Hasil akhirnya sudah nampak. Begitulah cara membuat langkah awal atau halaman awal di tema Popoji CMS. Sangat simpel, bukan?